Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih karunia-Mu ya Bapak. Selalu baru setiap hari. Kadang kami sering mengecewakan hati-Mu Tuhan. Kami sering merasa beban dalam pekerjaan kami. Tapi pada pagi hari ini Engkau pulihkan kami kembali. Kau refresh kami kembali. Dengan segar kami boleh menerima setiap tugas yang kami akan jalani di pagi hari ini. Bapa, masuklah dalam hati kami. Beracara seluas-luasnya dalam hati kami. Agar kami boleh berjalan, melangkah, berpikir, dan berkata-kata sesuai dengan sudut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Memberikan pengampunan kepada sesama. Landasan firman Tuhan diambil dari Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika kita perhatikan, akan ada selalu orang di dalam hidup kita ini yang membuat kita merasa jengkel dan kesal. Dengan cara-cara mereka yang membuat kita cepat naik darah. Mereka membuat kita merasa frustasi. Mereka membuat kita menjadi takut dan marah. Kita seringkali juga ikut tergoda untuk membenci orang-orang seperti itu. Bahkan mungkin ingin membalas dendam. Namun ketahuilah, orang itu bukanlah musuh kita. Orang-orang yang membuat kita jengkel, membuat kita kesal itu bukan musuh kita. Sebaliknya, individu itu telah diizinkan masuk ke kehidupan kita sehingga Allah dapat menumbuhkan kesalehan dan kesabaran dalam diri kita serta memperkuat iman kita. Jadi orang-orang yang membuat kita jengkel kesal itu ternyata Tuhan pakai untuk menumbuhkan atau memperkuat iman kita. Seorang penyair mengatakan setiap orang yang berjumpa dengan kita adalah sebuah hadiah. Hadiah seperti apa kita belum tahu. Bersabarlah dan biarlah waktu yang membuka bungkusnya. Benar, setiap orang senantiasa membawa sesuatu kepada kita yang baru. Bisa saja ia membawa kesedihan. Bisa saja dia membawa kegembiraan, kemarahan, kekecewaan, dan sebagainya. Dari situ kita akan belajar bagaimana meresponi peristiwa sedih, senang, kecewa, dan bahagia itu. Hanya dengan berproses seperti itu, pribadi kita akan terus masuk dan bertumbuh di dalamnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Fakta berbicara bahwa orang-orang terdekatlah yang lebih sering berpotensi untuk menyakiti perasaan kita. Karena setiap hari mereka berinteraksi dengan kita. Dalam interaksi itulah sering terjadi gesekan, sering terjadi benturan, dan berbagai bentuk perbedaan. Saya juga pernah mengalami bagaimana orang-orang terdekat saya justru menyakiti dan menyinggung perasaan saya melalui perkataan dan sikap yang tidak adil. Sebagai orang Kristen, tidak ada jalan lain untuk menghadapi rasa sakit dan kecewa itu selain mengampuni. Ya, mengampuni. Dan cara yang paling efektif untuk mengampuni adalah percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang akan menilai kesalahan atau pelanggaran sehingga kita dapat mempercayai Dia untuk membela kita. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.
Di sini Yesus menekankan bahwa orang Kristen harus bersedia mengampuni kesalahan orang lain. Apabila orang Kristen tidak mau mengampuni orang yang bersalah, yang sudah mengakui kesalahannya, Allah juga tidak akan mengampuni mereka. Dan doa mereka tidak akan didengar oleh Tuhan. Ini adalah prinsip penting mengenai cara Allah mengampuni dosa. Alkitab juga menegaskan dalam Matius 18 ayat 35. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Yesus mengajarkan bahwa pengampunan Allah diberikan secara cuma-cuma kepada semua orang berdosa yang mau bertobat. Namun, pengampunan itu meskipun cuma-cuma, tetapi bersyarat, ya ini sampai sejauh mana orang yang berdosa tersebut bersedia mengampuni sesamanya. Dengan kata lain, seseorang dapat kehilangan pengampunan Allah jika tetap menyimpan dendam, jika tetap menyimpan kekecewaan, dan tidak bersedia mengampuni orang lain. Paulus menegaskan bahwa kedengkian, dendam, iri hati, perseteruan sama sekali bertentangan dengan pengakuan iman Kristen sehingga harus dibuang jauh-jauh. Kita tidak dapat benar-benar mengalami sukacita pengampunan Tuhan sampai kita mengikuti model Tuhan, yaitu berani mengampuni mereka yang telah bersalah kepada kita, kepada kamu, kepada saya. Jangan biarkan kanker menjalar dalam hati dan tubuh kita, karena hidup jauh lebih indah ketika memiliki kelembutan hati. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Amin. Amin.